Pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kita kembali bisa bersama-sama beribadah kepada anugerah yang besar yang diberikan kepada kita. Karena juga tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah itu. Bukan hanya tubuh kita yang hadir di sini, tetapi hati kita datang mengucap syukur dan kita bisa bersama-sama memasyurkan nama Tuhan kita. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan informasi gereja untuk pelayanan minggu depan. Untuk Jumat Agung pada hari Jumat ini 2 April jamnya sama jam 8 kita akan bersama-sama beribadah memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Kaisar. Momen yang sangat penting, momen yang sangat ada suatu kasih karunia yang besar buat kita semua. Kita bersama-sama akan beribadah Jumat Agung dengan tema salib Kristus pulihkan aku. Khotbah Pendeta Yosua, liturgis Ibu Meriawati, pemusik Ibu Acil, penyambut Ken Daud, CD dari Henry. Selanjutnya ada penata layanan untuk minggu, yaitu hari Paskah. Itulah kita juga merayakan hari Paskah, hari kemenangan, suatu hari pembebasan. Tapi kita umat percaya, yaitu bebas dari segala dosa. Dengan memperoleh kebebasan Kristus, mari kita bersama-sama merayakan Paskah pada hari Minggu, yaitu kebangkitannya dan kemenanganku. Khotbah akan dilayani Pendeta Yosua, liturgis Ibu Dewi, pemusik Saudari Kenesia, penyambut Yaken Lukas, doa syukur Yaken Wancin, LCD Saudara Johnson, penjamuan kudus akan dilayani Yaken Wancin dan Yaken Henry. Selanjutnya kita terus dan tidak berhenti berdoa untuk saudara kita, saudari kita, jemaat yang sakit. Kita berdoa dukung bersama-sama, baik di gereja, di rumah, di mana kita berada. Kita ingat kita saudara kita yang kita kasihi, Ibu Halimah, ibadah Ibu Halimah, dan juga ada beberapa jemaat yang sakit, Asmara, dan juga ada Sumisi, juga Pak Amil, dan juga yang usia lanjut lainnya. Kita ingat nama kita berdoa. Ibadah Jumat Agung sudah saya sampaikan, sama juga, dan juga misalnya sudah penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin di Indonesia berjalan baik berdasarkan susunan dan rencana program pemerintah semua berjalan baik sampai kepada target umum usia produktif semua boleh divaksin sampai selesai. Ini ada doa kita juga. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian persembahan minggu lalu kita sampaikan bersama-sama, ada 33 orang dengan jumlah persembahan 664.000 dan dua perpuluhan ada rayakan 600 syukur para tua penerima dan hari. Terima kasih. Kalau ada yang salah angka dan nominal nama boleh disampaikan terus. Terima kasih informasi yang disampaikan kepada jemaat yang bersama boleh berguna bagi kita untuk mendukung pelayanan. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah kita dengan hati yang berucapan syukur, hormat, dan kita tenangkan diri kita bersama-sama masuk dalam saat teduh terlebih dahulu.
Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita agungkan nama Tuhan, masyurkan nama Tuhan, dan pujian jaminan mulia.
tentang pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, jemaat yang kasih Tuhan. Persiapkan hati kita seperti biasa dari sebelah kiri saya. Kita akan memuji menyembah Tuhan perpujian Yesus Sobat yang setia. Bapak dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan dengan tubuh yang sehat kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan dalam kehidupan kami.
Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Setiap hal yang dikerjakan tangan kami, selalu ada berkat Tuhan yang dicurahkan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Terus ingatkan kami dan ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat apa yang kami miliki ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami juga pada pagi hari ini boleh menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini hanyalah sebagian kecil, tapi kami rindu belajar taat mengembalikannya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, doa syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan dulu jemaat dikasih Tuhan yang bisa menjadi murid yang setia pada Tuhan, baik hal kecil maupun hal besar yang kita setia mengikuti Tuhan dalam keadaan apapun juga yang tidak mempengaruhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama memuji Tuhan untuk tetap setia.
bersyukur kami dimampukan oleh Tuhan melewati waktu-waktu yang tidak mudah. Kami bersyukur Tuhan karena setia Tuhan yang tetap memegang tangan kami, yang tetap menuntun kami, dan tidak sekalipun Tuhan Kau meninggalkan kami. Bapa, saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan pertolongan daripada Engkau Roh Kudus boleh bekerja menolong dan menyertai kami pada pagi hari ini. Setiap firman yang kami dengarkan sungguh Tuhan meneguhkan, menguatkan kehidupan kami dan pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkatilah dan pemberitaan firman pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Juga pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Yang firman Tuhan berkata demikian, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Terima kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini ya ayat 25 sampai dengan yang ke-20 sampai dengan yang ke-27 itu hanya tercatat dalam Injil Yohanes. Ya, menurut sejarah gereja, Yohanes ini adalah salah satu murid yang sangat dikasih oleh Tuhan. Ya, salah satu murid yang sangat dikasih oleh Tuhan. Ya. Dalam bagian firman yang kita baca, kita memperhatikan bagaimana Yesus peduli bahkan mempersiapkan muridnya untuk memelihara dan menjaga ibunya di saat kritis kehidupannya. Saudara, kalau hidup kita sudah terjepit, sudah dalam keadaan yang seperti sudah nggak ada jalan keluar, boro-boro kita mikirin orang. Ya boro-boro kita mikirin orang. Ya kita mikirin diri kita semangat atau enggak. Ya ini udah jadi satu hal yang kritis dalam kehidupan kita. Gak mungkin kita mikirin orang. Ya tapi kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan dia mempersiapkan muridnya untuk memelihara dan menjaga ibunya di masa-masa kritis hidupnya. Ya kisah ini menyaksikan tentang kasih yang besar, ya yang Tuhan Yesus nyatakan kepada orang terdekatnya, yaitu kepada ibunya. Ya, disebut kasih yang agung karena kasih ini dinyatakan di satu penderitaan atau kesakitan yang kuat yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kasih yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya, hari ini sesungguhnya adalah Minggu Palma. Ya, Minggu Palma atau gereja-gereja Katolik mereka biasa ambil itu pohon palem. Ya, pohon malam mereka bawa ke gereja. Ya ini untuk memperingati bahwa Minggu Palem ini adalah minggu ketika Tuhan Yesus melangkahkan kakinya naik seekor keledai. Ya keledai yang muda masuk ke Yerusalem dan orang-orang di pinggirnya berkata, "Hosana, Hosana." Penyambutan yang luar biasa, penyambutan yang meneguhkan hati, penyambutan yang sepertinya sangat-sangat menghargai. Tapi tidak lama kemudian orang-orang yang sama yang mengatakan Hosana, Hosana, mereka lah juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi kesehatan bukankah ini adalah sesuatu yang ironis, sesuatu yang sangat bertolak belakang. Dalam satu sisi mengatakan Hosana, tapi di sisi yang mengatakan salibkan dia. Ya inilah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak hal yang tidak pasti. Kesehatan kita, ya, ke ekonomi kita, jabatan kita, apapun yang kita katakan itu bisa menjadi peneguhan buat kita.
kita harus mengakui bahwa itu tidak pasti. Semua bisa berubah dengan drastis. Ya dari semalam sampai hari ini saya tuh diare gitu ya, bombongnya terus gitu. Dari semalam udah berapa kali gitu. Tadi tiba-tiba juga saya perut melilit dan tiba-tiba kan saya bilang, Tuhan, tolong hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, biar saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan saudara, tidak ada hal yang pasti dalam hidup ini. Semua berubah, semua kondisi tidak bisa kita pertahankan dengan baik. Tapi ada satu hal yang Tuhan Yesus selalu ingatkan kepada saudara dan saya. Ingatlah satu kasih yang agung, satu kasih yang besar yang harus kita pertahankan terus dalam kehidupan kita. Ya, bagian firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk menjaga ibunya, ini adalah bagian dari 7 perkataan salib. Ya, 7 bagian dari perkataan salib. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana mewujudkan kasih yang agung dalam hidup kita, sehingga kita menjadi murid yang setia di dalam Tuhan. Yang pertama dikatakan kita diajarkan untuk mengasihi sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus mengenal kebutuhan Maria ibunya. Yesus mengenal kebutuhan Maria ibunya. Ketika Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan, "Wanita, inilah anakmu." Kalimat ini memiliki makna teologis sebagai penyebutan Maria tersebut. Katakan bahwa Yesus mengasihi Maria sesuai dengan kebutuhannya. Yesus mengajarkan Maria perlu memandang Yesus bukan hanya sebagai anaknya, relasi ibu dan anak. Ya, kita udah tua apapun juga kalau ketemu sama orang tua kita, tapi kita diperlakukan seperti anak-anak. Ya, kita tetap diperlakukan seperti anak-anak. Aduh, ini udah tua, udah 40 tahun lebih, janganlah perlakukan lagi seperti yang belasan tahun, gitu ya. Kita pengen orang tua kita tuh memandang bahwa kita tuh sudah dewasa. Ya, tapi seorang ibu tetap memandang anaknya adalah seorang anak yang perlu didukung, perlu dijaga, perlu dipelihara, gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajak kepada Maria jangan memandang dirinya itu hanya sebagai relasi antara ibu dan anak, tapi kepada juru selamat yang diperlukan. Saya menggunakan kata wanita, artinya lebih general, lebih umum kepada semua orang. Memperhatikan bahwa Maria, kamu tuh butuhnya tuh bukan cuma relasi ibu dan anak. Kamu pasti sakit menyaksikan anakmu dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam aniaya. Tapi mengajak Maria berpikir lebih luas. Yang kamu butuhkan itu bukan cuma relasi ibu dan anak, tapi yang kamu butuhkan adalah relasi antara Tuhan dengan manusia. Memandang Yesus bukan hanya sebagai anaknya, hanya akan menghalangi Maria untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maria untuk memahami hal ini, gitu ya. Nah, kita berada pada bagian ini bahwa Yohanes mencatat ada 2 kali Yesus menyebut Maria sebagai wanita. Yang pertama pada kisah perkawinan di Kana. Ya, ini penyebutan label ibu, mama. Ya, dengan wanita ini ada sesuatu yang sangat berseberangan, gitu ya. Mau menyebut kata ibu atau kata mama itu sudah pasti relasinya, ya antara anak dengan orang tua. Tapi ketika Tuhan Yesus menyebut Maria, yang 2 kali dicatat dalam Alkitab dengan sebutan wanita. Yang pertama dikatakan itu di perkawinan di Kana. Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, wanita? Saatku belum tiba." Ya, ketika Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu bagi pernikahan di Kana. Penyebutan wanita oleh Yesus yang kedua ini adalah ketika di atas kayu salib. Kata wanita, ini adalah anak. Akhirnya Maria perlu belajar bagaimana memandang Yesus, beralih dan memandang relasi ibu dan anak menjadi manusia dengan Tuhan. Ya, seperti yang pernah dinyanyikan Maria ketika pertama kali berjumpa dengan Maria. "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Itu nyanyian Maria. Ya, ketika diberitakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Maria menyanyi memuji Tuhan, berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Ya, Maria sedang disadarkan bahwa yang terjadi saat ini itulah bukan lagi relasi antara ibu dengan anak, tapi bagaimana
seorang Tuhan sedang menyatakan kuasanya kepada kita. Ingat, jemaat kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu bukan manusia yang menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Semua sama dikerjakan oleh Tuhan. Ya, dia bukan manusia yang menjadi Allah. Nggak mungkin manusia bisa menjadi Allah. Ya, manusia bisa berkuasa, manusia bisa menunjukkan bahwa dia punya wibawa, dia punya kekuatan, dia punya power. Ya, Kim Jong Un, siapa yang nggak takut sama dia? Di sini ada putarannya. Ya, siapa yang nggak takut dengan Kim Jong Un? Ya, orang-orang di Korea Utara, ya, kalau si Kim Jong Un katakan nih, habisin dia, hilang orang hari ini juga. Orang takut gitu, dengan wibawanya, dengan power, dengan kekuasaannya. Bahkan saudaranya sendiri, orang sendiri pun yang mustahil dibunuh oleh Kim Jong Un. Tapi kita perhatikan ada waktu dan limitnya. Ketika waktu dia mati, nggak bisa lagi dia punya power dan punya kekuasaan. Muammar Gaddafi, ya penguasa Libya berapa tahun yang lalu, begitu tragis hidupnya. Ya, 30 tahun lebih dia memerintah Libya, ya dengan begitu diktator, ya disetarakan dengan Soeharto, tapi level lebih tinggi. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Hidupnya sangat-sangat mengerikan. Muammar Gaddafi mati dalam kondisi yang sangat-sangat terhina. Punya power, punya kekuasaan. Manusia bisa punya power, bisa punya kekuasaan, tapi dia bukan Allah. Tapi kita perhatikan bagaimana ketika Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, dia sedang menunjukkan kasihnya, kuasanya, menunjukkan wibawanya. Bahwa saat ini penyelamatan itu sudah tiba. Sehingga dia mengatakan kepada Maria, wanita ini adalah anakmu. Aku bukan lagi anakmu, jangan lagi terpaku kepadaku, tapi ini adalah anakmu. Menunjuk kepada Yohanes. Ya, lalu Yesus berkata lagi bahwa wanita ini anakmu. Tapi menunjukkan bahwa Yesus mengenal kebutuhan Maria. Ya, diperkirakan bahwa Maria saat itu berusia 50 tahun. Yang 50 tahun lebih gitu ya. Sedangkan Yusuf diprediksi itu sudah meninggal dalam usia muda. Ya, Maria sudah berusia lanjut dan beresiko tidak terpelihara. Ya, beresiko tidak terpelihara, apalagi saudara Yesus yang lain belum menjadi orang percaya. Ya, mereka masih orang Yahudi, ya, tapi mereka belum percaya kepada Allah. Ya, sehingga Yesus mengenal kebutuhan Maria pasca kematian dia di atas kayu salib. Ibu ini akan terlantar, ibu ini tidak akan terpelihara ketika saya meninggalkan dia. Ya, jadi kalau di film-film tentang Tuhan Yesus selalu digambarkan Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan ibunya, betul ya? Digambarkan sangat dekat dengan ibunya, relasi yang begitu intim, relasi yang begitu hangat. Sehingga ketika dia meninggal, ketika dia mati, ibu ini pasti tidak akan terpelihara. Sedangkan saudara-saudara Yesus yang lain saat itu belum menjadi orang percaya. Ya. Sehingga Yesus mengenal kebutuhan Maria sesudah kematiannya, yaitu kebutuhan untuk keberlangsungan hidup seorang Maria. Jadi kan, ya untuk orang yang begitu dekat, Tuhan Yesus sangat kaya, Tuhan Yesus sangat peduli. Kita perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa Tuhan tidak melupakan kita. Betapa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang begitu sulit, Tuhan Yesus selalu ingat untuk mengasihi orang yang terdekat dengan kita. Hari ini, ya kalau saudara dan saya mungkin merasa bahwa Tuhan tidak peduli, merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, merasa bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan sepertinya Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan mengakhiri hati kita, Tuhan tidak menjawab doa kita. Sebab katakan salah. Tuhan sangat-sangat mempedulikan dan memperhatikan kita. Ketika Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan seorang Maria, Tuhan Yesus pun memperhatikan betapa anak-anak Tuhan ketika ditinggalkan oleh Tuhan pasti akan seperti yang dibiarkan. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku menyediakan penghibur buatmu. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ada roh penghibur
subur yang dikatakan diberikan kepada Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini berita tentang wabah corona terus-menerus menyebar kemana-mana. Ya, walaupun hari-hari ini kita juga sedikit bisa bernapas lega. Ya, grafiknya sudah sedikit menurun. Ya, sudah jauh menurun. Ya, tapi kita terus mendengar orang-orang di sekitar kita masih ada yang kena. Ya, ada satu keluarga hamba Tuhan di Medan Satra ini, satu keluarga kena. Papa mama usia cukup lanjut, hamba Tuhan. Ya, papanya sedang kritis, mamanya juga sedang kritis. Papanya ada penyakit bawaan jantung, mamanya ada kreatinnya tinggi, berarti fungsi ginjalnya sedang bermasalah. Dan keadaan yang kritis, anaknya pun hamba Tuhan. Ya, saat ini sedang isolasi mandiri di rumah. Betapa sangat mencekam. Terus berdoa, terus bergumul, terus menyerahkan kepada Tuhan. Ya, tapi kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya perlu melihat banyak orang membutuhkan informasi yang jelas, bukan cuma hoax gitu ya. Yang seringkali mendengar, yang kita dengar itu seringkali adalah hoax. Yang nggak terasa sudah 1 tahun. Ya, 1 tahun kita ibadah. Ya, tanggal 25 Maret kita ibadah. Ya, minggu pertama April kita sudah ibadah di rumah masing-masing. Suasana sangat mencekam, menakutkan pertama-tama. Bagaimana jalan-jalan yang kita lihat yang tadinya ramai tiba-tiba sunyi, langsung sepi, menakutkan buat kita, menggentarkan buat kita. Tapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menjaga dan menolong kita. Amin. Tuhan masih menolong, Tuhan masih menjaga dan memelihara kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus memperhatikan setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan Maria, Tuhan Yesus pun tahu kebutuhan kita, sehingga dia menyerahkan itu kepada murid yang dikasihi. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita ya sebuah kondisi untuk mengasihi komunitas kita sebagai keluarga. Ya, perkataan Tuhan Yesus yang selanjutnya dikatakan ayat yang ke-27, katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Ya, inilah ibumu. Ini punya satu makna yang akan datang. Itu adalah sebuah komunitas sebagai keluarga. Bapak kasih Tuhan, Yesus menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan sebagai manusia kepada Yohanes. Nah, fisik, penjagaan kepada Maria diserahkan kepada Yohanes. Kata wanita, ini telah anakmu, menunjukkan kepada Yohanes. Yesus menyerahkan tanggung jawab memelihara sebagai manusia kepada Yohanes, katakan, inilah ibu. Ya, Yesus menegaskan kepada Yohanes agar menerima, merawat dan memperlakukan Maria sebagai ibunya. Ya, jadi sebuah komunitas akan datang. Ya, komunitas keluarga yang melampaui hubungan darah yang ada. Ya, kita mungkin sekali katakan ini adalah mama angkat saya, ini adalah kakak angkat saya dan sebagainya. Ya, kita sering diajarkan oleh Tuhan untuk merawat sebuah komunitas sebagai sebuah keluarga. Ini mana komunitas kita? Inilah komunitas kita. Komunitas kita di gereja. Dan Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk merawat, memelihara, dan memperlakukan Maria itu sebagai saudaranya sendiri, sebagai keluarganya sendiri, sebagai ibu. Dari awal pelayanan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan konsep komunitas yang baru ini. Ya, adalah gereja. Kita adalah komunitas orang percaya yang sedang diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi dengan kasih yang tulus. Kembali, saya mau katakan kepada kita, di mana keluarga yang tidak ada konflik, masih ada konflik. Anak pasti akan berantem. Misalnya aku anak tunggal ya, mau berantem sama siapa dia? Kita mau menikah, nah, mungkin juga gitu ya. Ya, kakak beradik pasti ada konflik, pasti ada saatnya tidak cocok, ada saatnya tidak akur, ada saatnya yang satu sensi, yang satu iseng. Ya, yang satu lagi nggak mau diganggu, yang satu pengen ngerumpi, gitu ya. Terjadi konflik, terjadi kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi, ya, Rasul mengatakan kepada kita, kita ini adalah satu tubuh.
Ya, satu tubuh, tidak ada tubuh yang lebih utama dan tidak ada yang lebih utama. Semua bagian tubuh itu penting. Ya, ketika satu anggota tubuh sakit, semua pun pasti akan merasakan sakit. Ya, semua pasti akan merasakan sakit. Nggak usah jauh-jauh. Oh, jempol kaki kita luka dikit aja. Ya, gunting kuku terlalu dalam. Waduh, sakitnya udah gak enak tuh seharian. Ya, pakai sendal salah, pakai sepatu salah, mungkin sampai infeksi, kita ada demam, mau ngapain nggak enak, mau ngerjain apa kagak enak, cuma kuku doang, jempol kaki gitu yang rasanya aduh kayaknya sepele orang, tapi berasa sekali ketika itu terluka. Sebab memang itu adalah sebuah komunitas yang Tuhan sudah kumpulkan bersama-sama dalam sebuah tempat untuk belajar merawat kehidupan di dalam Tuhan. Tidak mudah memang merawat sebuah komunitas. Ya, kita masih komunitas yang kecil, sangat kecil, ya. Tapi menjadi pergumulan buat kita bahwa banyak di antara kita yang ternyata masih belum saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, terlepas kita katakan, ya karena dulu ada dua gap, ada ibadah pagi, ada ibadah sore. Jadi ibadah pagi nggak kenal banyak dengan orang yang ibadah sore, apalagi orang yang ibadah sore nggak begitu banyak kenal dengan yang ibadah pagi. Tapi memang butuh waktu, ya kebersamaan kita mungkin kurang. Persekutuan kita mungkin tidak banyak. Ya kalaupun dibikin sebuah persekutuan, tidak banyak juga yang merespon untuk ikut. Sehingga itu menjadi satu tantangan bagi kita untuk bisa merangkul semua dalam sebuah komunitas untuk bertumbuh bersama-sama. Aku mengenal kamu, aku mengasihi kamu, kamu ada keluarga. Itu adalah sebuah impian buat kita. Ya, marilah pada hari ini, terima kasih Tuhan, detik-detik menjelang penderitaan Tuhan Yesus kita ingat bagaimana Tuhan Yesus panggil kita menjadi murid yang setia. Murid yang setia itu dipahami dan dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan Yesus tahu semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh dalam sebuah komunitas rohani yang baru, bertumbuh menjadi keluarga Allah, bertumbuh menjadi keluarga rohani bersama-sama, saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita masih terus bergumul sampai hari ini untuk terus boleh mengasihi di dalam komunitas rumah Tuhan. Kita terus menolong dan memampukan kita untuk mengerti, untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita sampai bicara dulu. Nanti saya minta pada Diaken Ahad memimpin kita di dalam doa. Baik, bersyukur Tuhan saat ini kami boleh kembali beribadah yang dalam kita salah satu kondisi pandemi yang masih berjalan dan Tuhan biarlah organisasi boleh semakin membaik. Kami harapkan biar kita boleh semakin juga berkenan bagimu sampai dalam segala kehidupan yang kami menjadi saksi yang hidup dalam satu keadaan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima Tuhan di mana kami juga diingatkan kembali bagaimana masa-masa Engkau mengasihi kami bahwa semua dan untuk dicari-cari untuk membuat kami tetap punya harapan yang besar harapan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu bagi kami jalan hidup ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk melangkah mengenai Kau yang mampu hidup kami. Untuk kita yang mereka terima Tuhan, dengan kemampuan kami dari waktu dan kami juga beri peluang bagi kesalahan kami yang mereka syukur baik doa yang dalam Amin. Amin. Lalu sepenuh firman Tuhan dengan pujian tetap setia.
setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini menaikkan pujian doksologi. Dalam kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita diutus pulang rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun berkat kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaan, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin.